Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Miranti Handayani, dalam perkuliahan Lab Akuntansi Dasar. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai laporan keuangan dan tahap akhir laporan keuangan perusahaan jasa. Sebelumnya kita sudah sampai neraca saldo. Neraca saldo kemudian diselesaikan dengan sudah neraca saldo, kemudian selesai dengan perhitungan laba rugi dan neraca. Ini disebut dengan neraca lajur. Dengan adanya perhitungan neraca lajur ini diharapkan secara tidak langsung akan memperoleh kemudahan dalam menyusun laporan keuangan. Terus sehingga dapat memiliki ringkasan data, baik data neraca saldo maupun data penyesuaian, dan memudahkan dalam mengecek kesalahan yang mungkin terjadi ketika melakukan penyesuaian. Kemudian ini adalah bentuknya. Ini contoh perusahaan jasa. Kemarin sudah sampai neraca saldo disesuaikan setelah ayat jurnal penyesuaiannya. Hasilnya adalah seperti ini. Kemudian kita tambahkan laba rugi dan neraca. Untuk akun laba rugi dimulai dari pendapatan sampai beban-beban. Ya, masukkan ke sini. Kecuali untuk akumulasi penyusutan itu termasuk dalam akun neraca. Jadi neraca itu dari kas ke akun nominal nomor 1. Kemudian neraca itu juga ada liabilitas, hutang usaha, sewa dibayar di muka termasuk hutang. Kemudian neraca juga ada modal dan price, masuk ke neraca ya. Price di saldo normalnya di sebelah debit. Kemudian ada hutang gaji, termasuk ya. Jadi hati-hati dalam membuat neraca lajur ini. Kemudian akumulasi penyusutan juga masuk dalam neraca karena dia di akun kontra dari penyusutan atas peralatan ini. Kita jumlahkan semuanya. Hasilnya tadi ada selisih. Nah, selisih antara debit kredit pada laporan laba rugi. Selisihnya adalah kreditnya, maksudnya pendapatan lebih besar daripada beban, artinya laba. Ini ya pendapatan kredit ini pendapatan sewa, pendapatan lebih besar daripada beban, maka hasilnya adalah laba. Maka di posisi sini posisi debit. Laba ini, laba di laporan laba rugi akan dimasukkan ke sini untuk tambahan modal. Maka hasilnya ada seperti ini. Tuh, laba. Kan selisihnya tadi pendapatan lebih besar daripada beban, maka selisihnya adalah 7.205 sebagai laba sisi debit. Kemudian laba ini akan menambah di posisi neraca di perubahan modal sebagai menambah modal. Modal bertambah di sebelah kredit, maka di sebelah sini. Oke, totalnya adalah neracanya 33.145, sedangkan laba ruginya 16.960. Langsung ke laporan laba rugi. Dari yang sebelumnya itu, laporan laba rugi ini kita ringkas langsung bisa jadi laporan keuangan. Yang pertama, biasanya laporan keuangan itu kita buat laporan laba rugi. Pendapatannya berapa dimasukkan, totalnya berapa pendapatan dikurangi beban. Karena perusahaan jasa jadi sangat simple, sangat mudah ya. Tidak ada HPP, tidak ada sediaan air persediaan awal. Jadi seperti ini akan dikurangi beban. Hasilnya adalah beban lebih besar daripada pendapatan lebih besar daripada beban. Hasilnya adalah laba bersihnya 7.205. Kemudian laporan perubahan modal. Jadi dari laporan laba rugi, proses selanjutnya bikin laporan perubahan modal. Jangan lupa judulnya. Kemudian modal awalnya 25.000. Kemudian laba bersih yang tadi sebelumnya adalah 7.205, maka modalnya bertambah jadi 32.105. Tapi ada prefer dikurangi dengan price adalah 28.205. Nah, dari laporan perubahan modal tersebut di neraca masih sama sesuai dengan yang ada di neraca lajur tadi.
hutangnya juga sama, tapi yang berubah ini modalnya masukkan tadi yang modal yang dari perubahan modal 28.205. Hasilnya maka balance ya 29.595. Kemudian proses penutupan proses laporan keuangan sudah selesai sampai neraca. Tapi untuk proses selanjutnya ke periode awal tahun di periode selanjutnya perlu ada berubah proses, yaitu proses penutupan. Proses penutupan itu jurnal penutup, yaitu saldo rekening akun yang tercantum dalam neraca akan terus diakumulasikan ke periode selanjutnya. Jadi laporan keuangan ada 3 umumnya kan, laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Neraca itu akan terus dipakai untuk periode selanjutnya kan, neraca akan terus diakumulasi ke periode selanjutnya. Jadi relatif bersifat permanen akunnya, atau sering disebut juga dengan akun real. Kemudian untuk akun-akun rekening yang bersifat sementara atau tidak permanen harus dipindahkan ke akun rekening tetap atau permanen pada akhir periode akuntansi. Jadi akun yang tidak permanen itu akun sementara atau disebut juga akun itu yang ada di pendapatan dan beban dan di modal. Jadi kayak laporan laba rugi itu pendapatan bebannya kita harus tutup, terus ada ikhtisar atau saldo laba ruginya juga harus ditutup, dienolkan maksudnya, dan privat di laporan perubahan modal juga harus ditutup. Nah prosesnya itu adalah yang pertama, seluruh pendapatan dipindahkan ke ikhtisar laba rugi. Ini dari laporan laba rugi ya, kita pindahkan ke ikhtisar laba rugi atau saldo laba rugi. Terus yang kedua, seluruh beban dipindahkan ke ikhtisar laba rugi ya. Di laporan laba rugi ada beban-beban, itu beban-beban seluruhnya dipindahkan ke ikhtisar laba rugi. Kemudian yang ketiga, step yang ketiga adalah selisih dari pendapatan dikurang beban itu kan laba atau rugi hasilnya kan, dipindahkan ke ekuitas atau ke modal. Kemudian pengambilan pribadi atau privat dipindahkan ke ekuitas. Kita langsung saja contoh proses penutupan. Tadi kan ada pendapatan jasa dan pendapatan sewa. Proses yang pertama akun-akun penutup akun-akun pendapatan. Pendapatan ini dijumlah 16.820 ditambah 120 19.960. Ini dimasukkan ke ikhtisar laba rugi atau jurnalnya adalah pendapatan jasa di posisi debit, kreditnya ikhtisar laba rugi. Kemudian namanya tuh penutup jurnal pendapatan. Kemudian ada beban-beban tadi ada banyak kan ya. Beban-beban kita tutup, totalnya ada beban gaji, beban perlengkapan, beban sewa, beban utilitas, beban asuransi, beban penyusutan, beban lain-lain. Semua dijumlahkan, masukkan ke ikhtisar laba rugi. Jadi jurnalnya untuk kalau beban-beban itu ikhtisar laba rugi di posisi debit, kemudian beban-beban di posisi kredit. Totalnya 9.755. Nah, selisih dari pendapatan dan beban tadi namanya menutup beban ya. Terus selisih antara pendapatan dan beban itu kan 7.205. Nah, ini kan sebenarnya dengan laba, pendapatan lebih besar daripada beban, dan laba ini ditutup, dimasukkan ke modal tuan ABC. Nah, kalau dijurnalkan debitnya ikhtisar laba rugi, kreditnya modal, karena modal bertambah jadi di posisi kredit ya, namanya menutup ikhtisar laba rugi. Kita akan menutup ikhtisar laba rugi, hasilnya adalah 0. Nah, ikhtisar laba rugi akan hilang kan. Kemudian prive itu kan kita harus menutup prive-nya kan ada di posisi saldo
lembar tadi ada posisi debit. Kemudian kita masukkan prefer ini kan mengurangi modal, maka modalnya di debit, prefernya di kredit. Jurnalnya nanti modal tuan ABC di posisi debit, kreditnya prefer. Maka akan 0, jadi posisi debit 0 dan modal akan di posisi debit ini akan mengurangi modal. Jadi totalnya adalah untuk sisa modal 28.205 untuk prefer ya. Neraca saldo setelah penutupan. Hasilnya adalah seperti ini. Jadi dibikin alurnya, maka hasilnya akan seperti ini. Tadi beban-beban tidak ada, hilang semua. Pendapatan juga hilang semua. Yang ada adalah modal tuan ABC yang tadinya 25.000, jadi sekarang 28.205 karena pengaruh dari ada laba dan dikurangi dengan prefer. Ini neraca saldo setelah penutupan. Kemudian jurnal pembalik. Nah, jurnal pembalik ini setelah penyusunan laporan keuangan dan penutupan pembukuan di jurnal penutup pada awal tahun berikutnya atau sebelum perusahaan memulai dengan pencatatan transaksi pada tahun buku yang baru, perusahaan terkadang merasa perlu untuk menyesuaikan kembali atas beberapa jurnal penyesuaian yang telah dibuat pada akhir tahun lalu. Jadi diperlukan adanya jurnal balik. Jurnal balik kan itu umumnya dibuat pada awal periode akuntansi untuk membalik atau menyesuaikan kembali beberapa jurnal penyesuaian tertentu. Jadi ada AJP di tahun sebelumnya kita balik. Tujuan utama dibuatnya jurnal pembalik adalah untuk mempermudah pencatatan pada periode berikutnya. Walaupun demikian, jadi jurnal pembalik tersebut sifatnya tidak harus dibuat oleh perusahaan, jadi opsional saja. Ada jurnal pembalik itu ada 4. Yang pertama, beban yang masih harus dibayar, utang beban, kemudian pendapatan yang masih harus diterima atau piutang pendapatan, beban dibayar di muka, terus kelima pendapatan diterima di muka, dan yang kelima ada perlengkapan. Jurnal balik, ini dia jurnal balik. Yang pertama, membalik beban, yaitu utang gaji pada beban gaji. Ini ada 100.000 ini dari neraca setelah penutupan ya, nominal ini. Kemudian sewa diterima di muka pada pendapatan sewa, ini juga 240 dari neraca saldo setelah penutupan. Kemudian ada beban yang dibayar di muka dibalik juga. Kemudian ada perlengkapan dibalik 760. Jadi jurnal pembalik ini sifatnya opsional. Jadi sebenarnya fokusnya laporan keuangan itu sudah sampai di 3 tadi. Laporan laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Nanti akan dipakai untuk periode selanjutnya, yaitu neraca saldo setelah ditutup. Karena ada beberapa akun seperti di laba rugi dan perubahan modal yang tidak dipakai untuk periode selanjutnya. Demikian perkuliahan hari ini, semoga semuanya mengerti. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi di pertemuan perkuliahan selanjutnya. Kurangnya dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.